If I got Jesus, I got all that I could ever need. Take Iblis itu bilang begini, kalau kamu pengen menyerang keluarga, ya yang kamu serang itu istrinya. Karena Alkitab berkata perempuan itu diciptakan sebagai seorang penolong di dalam rumah tangga. Kalau penolong itu kuat, maka pasti rumah tangga itu juga kuat. Kalau penolongnya bahagia, maka pasti rumah tangga itu juga bahagia. Tapi kalau penolong, yang namanya penolong, itu harusnya lebih kuat daripada yang di. Jadi bapak-bapak diakui atau tidak ya, istri itu firman Tuhan katakan ya, tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja, kata firman Tuhan ya. Aku akan menciptakan bagi dia seorang penolong. Jadi bapak-bapak diakui atau tidak, sebenarnya istrimu itu lebih kuat daripada engkau. Katakan, karena Alkitab berkata perempuan dicipta sebagai seorang bapak-bapak akui dulu. Saya tidak akan melanjutkan sebelum bapak-bapak itu dengan tulus hati mengakui, bilang amin, yes. Ini bapak-bapak ini cuma melihat gini. Kayaknya nggak rela dan tidak terima ya. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya yang ngomong loh. Tuhan bilang tidak baik kalau laki-laki itu, manusia itu seorang diri saja ya. Makanya aku akan memberikan kepadanya seorang penolong. Yang namanya penolong di mana-mana pasti lebih kuat daripada yang di. Ya, orang datang minta tolong keuangan kepada seseorang, berarti ya salah nih, saya nih misalnya bermasalah dalam hal keuangan. Saya datangi Pak Beni, Pak saya mau minta tolong sama Bapak soal keuangan. Berarti saya sudah pastikan bahwa Pak Beni itu keuangannya lebih kuat, makanya saya minta tolong sama dia. Ya, nggak mungkin saya ada masalah keuangan terus saya datang sama orang yang banyak utang. Terus saya bilang, Pak saya bisa pinjam uang, saya aja banyak utang, saya aja banyak masalah dalam keuangan. Jadi yang namanya penolong di mana-mana itu pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Ya ini saya ngomong begini dulu, tapi istri-istri engkau jangan ngomong gini dulu. Iya kan. Nah habis ini ada bagianmu. Ya, karena saya itu selalu adil saya ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang keskak, semua keskak. Tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri. Percayalah bapak-bapak, kalau engkau itu cuma seorang diri, engkau tidak baik. Berarti harusnya kalau dikasih perempuan jadi lebih harusnya. Ya, mukanya biasa aja, Pak. Harusnya ya, harusnya Alkitab berkata orang yang mendapatkan istri itu mendapat orang tuh dapat istri harusnya dapat keuntungan ya. Tapi ada yang bilang, enggak Bu, saya dapat istri, dapat kemalangan. Begitu saya nikah sama dia banyak masalah hidup saya. Soalnya kau nikah enggak konseling dulu sama saya atau sama Pak Hendrik atau sama Pak Beni atau sama Bu Emi. Ya, banyak orang saudara mengalami kegagalan dan di dalam pelayanan saya konseling banyak orang. Itu masalah dalam rumah tangga terjadi sebenarnya karena dari awal start itu kita ini enggak mengerti firman. Ya, makanya saya selalu bilang kepada anak-anak saya, jangan sekali-sekali kamu pacaran dengan orang yang tidak mengerti dan tidak takut akan Tuhan. Mau sekaya apapun dia, mau sehebat apapun dia, ya pangkatnya mau apa, kalau tidak mengenal Tuhan. Amin apa amin? Tidak mengenal kebenaran, hidupmu pasti tidak bahagia. Anak-anak saya bilang, iya sih Mi bener ya. Tapi sampai sekarang akhirnya kita nggak punya pacar. Karena cari yang begitu susah banget. Saya bilang iya memang susah. Tapi kamu harus percaya bahwa jodohmu itu ada. Ya, Tuhan sudah menetapkan, memang susah cari yang begitu. Dia bilang iya ada, ya Kristen ganteng, sudah oke gantengnya, Kristennya oke, merokok, sukanya dugem. Ya anak saya nggak jadi. Saya bilang memang harus begitu karena pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau untuk menggenapi kehendak Tuhan ya pasti Tuhan akan kasih yang terbaik. Dan saya selalu bilang sama anak saya, wanita super itu hanya untuk pria super. Amin.
Ya. Jadi jangan sembarangan, nih masih ada yang muda-muda di sini yang belum menikah, saya kasih tahu ya, jangan sampai engkau mau bayar harga terlalu mahal. Kalau kuat bayar harganya, banyak yang tidak kuat. Mundur di tengah jalan, ya bubar semuanya. Bapak Ibu, Alkitab berkata, istri itu sebagai seorang penolong. Lalu ada yang bilang gini, itu kan gara-gara Hawa, Bu. Coba kalau Tuhan tidak menciptakan Hawa itu. Perhatikan di dalam kitab Kejadian itu ketika Tuhan berfirman, ya aku akan berikan seorang penolong. Ketika Adam tidur, Alkitab bilang Tuhan ambil tulang rusuknya, lalu dirangkai sama Tuhan, diciptakan dengan tangannya sendiri. Ketika Adam bangun dari tidur, dia lihat, ada makhluk manis di sampingku. Lalu dia bilang sama Tuhan, ya inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Sampai akhirnya Tuhan berfirman kepada mereka, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, boleh kecuali satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, akhirnya iblis datang menipu. Iblis bilang begini, Hawa, lihat Tuhan kan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Karena apabila engkau memakannya maka matamu akan terbuka. Padahal Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali yang satu itu. Akhirnya iblis menggoda Hawa. Kenapa iblis menggoda Hawa? Ya, karena memang ya banyakan sih perempuan itu lebih gampang tergoda. Iya enggak ibu-ibu? Ada bapak-bapak, memang. Oh perlu doa pelepasan ini. Kayaknya setuju banget, memang. Ya, untung bukan suami saya yang bilang begitu. Ya Bapak Ibu, akhirnya setan itu menggoda wanita ini. Tapi Alkitab berkata, akhirnya Hawa itu ambil buah itu dan dia bilang, lalu seketika dia makan, teringatlah dia akan suaminya. Lalu dia memberikan buah itu kepada suaminya yang ada bersama-sama dengan dia di situ. Suaminya itu ada bersama-sama dengan dia loh. Bukan tidak ada Bapak Ibu, ada. Adam itu ada di situ. Karena Alkitab berkata dia memberikan buah itu kepada suaminya yang ada bersama-sama dengan dia. Lain cerita kalau dikatakan lalu dia memberikan buah itu kepada suaminya yang lagi tidur. Tapi yang ada bersama-sama dengan dia. Kenapa bisa terjadi kesalahan yang begitu fatal itu? Karena sang suami di sini tidak berfungsi sebagai imam yang benar. Ketika iblis menggoda istrinya kan harusnya dia bilang, Hawa jangan loh. Tuhan sudah berfirman loh, kita nggak boleh makan itu. Tapi dia membiarkan. Dan kenapa iblis menggoda wanita itu? Karena iblis tahu wanita itu penolong. Dia juga bisa tolong suaminya jatuh dalam dosa. Dalam segala hal kita ini menjadi penolong, termasuk menolong suami kita jatuh. Ya, itu sangat mudah sekali. Untuk menyuruh suami benci kepada keluarganya, itu sangat tergantung dari istri kok. Sekali aja istri keluarin kata itu loh, mamahmu. Lama-lama kalau tiap hari istrinya ini curhat tentang mamahmu, itu kakakmu. Lama-lama suami yang tadi mengasihi keluarganya itu bisa membenci karena istrinya menolong dia untuk membenci keluarganya sendiri. Hati-hati ibu-ibu. Kita sebagai penolong dalam segala hal kita ini bisa menolong suami. Tapi jangan menolong suamimu untuk jatuh dan hancur. Hawa, dia menolong suaminya untuk jatuh. Dan iblis tahu kekuatan sebagai penolong kepada seorang wanita itu dia Tuhan beri. Makanya iblis kasih tawaran itu kepada Hawa. Karena wanita itu penolong. Waktu dia makan buah, teringat dia kepada suami. Penolong itu selalu ingat suami. Iya enggak ibu-ibu? Kayaknya nih wanita di sini bukan penolong semua ini. Kenapa tiada yang langsung amin? Malah melihat. Orang tuh kalau penolong langsung yes benar itu bu. Saya ini selalu ingat suami. Jangan-jangan sudah kepahitan semua ini sampai sudah ada ingat suami. Bisanya ya, tidak ada yang langsung yes betul bu. Saya ini saudara kalau pelayanan.
dikasih roti nih ya. Saya buka di mobil, nih coklat kesukaannya anak saya. Pisang kesukaan suami saya. Ini keju anak yang nomor 3. Ujung-ujungnya saya nggak makan. Karena saya ingat keluarga, ingat rumah. Itu namanya penolong. Nih ya, di rumah nasi tinggal pas-pasan. Semua pada lapar mau makan. Sebagai penolong, kita kasih dulu dong suami, anak. Suami saya tanya, kamu saya? Aku masih kenyang, nanti aja. Padahal lah, itu namanya wanita kalau ibu-ibu di sini tidak, nasi tinggal sedikit, makan duluan. Pasti nih, sudah lihat dari muka. Ya. Amin apa amin. Kalau seorang penolong itu begitu. Ya. Ini ada suami saya di sini, dia tahu saya itu selalu mengalah. Kamu enggak makan, masih kenyang nanti aja. Padahal saya masak nasi. Itu namanya penolong. Nah, iblis tahu. Laki-laki itu bukan penolong. Laki-laki itu, dia begitu. Dia kalau dikasih roti 5, dia makan semua 5-5. Dia nggak ingat anak, nggak ingat rumah, nggak ingat kecuali Pak Beni kali ya. Sama Pak Henry kali ya, ingat istri ya, ingat anak. Ya, kalau orang Jawa bilang itu kirmah, mikir rumah. Ya, apa-apa tuh ingat dibawa pulang, oh ada istri, ada anak. Laki-laki tidak, dia makan semua itu roti, sampai di rumah istrinya tanya, sudah makan saya? Belum. Itu bapak-bapak, tapi bukan bapak-bapak yang di sini, bapak-bapak yang di Jakarta. Bapak-bapak di Makassar semua, dede, tahu ading. Ya, saudara bisa bayangkan kalau Adam yang iblis goda, Adam makan semua itu buah satu pohon, tidak dia kasih ke istrinya. Jadi iblis gagal, yang jatuh cuma Adam, Hawa tidak. Tapi karena iblis menggodanya Hawa, bahkan suaminya ini juga diam saja. Tidak kasih tahu apa-apa. Karena mungkin Adam tahu, percuma juga nih perempuan satu kalau dikasih tahu. Ya, kata Adam, ini juga kalau dikasih tahu satu, mana ada dia mau dengar saya. Ya enggak bapak-bapak. Enggak ada yang berani bilang amin sudah. Perkara panjang di rumah. Ya. Jadi iblis itu tahu secara fungsi Tuhan sudah menyatakan bahwa perempuan dicipta sebagai seorang penolong. Yang dapat menolong suaminya untuk naik, tapi juga dapat menolong suaminya untuk jatuh. Bahkan ketika Hawa kasih buah itu, Adam gak ngomong sama sekali. Kita kan gak boleh makan ini. Ya ampun, kenapa kamu makan? Sadar istriku. Kan harusnya begitu kan, kayak di sinetron. Tapi tidak begitu, Adam ambil buah itu dengan senang, dia makan buah itu. Dia percaya sama istrinya. Lalu dia makan dan dua-duanya akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kalau cuma Adam, iblis tahu pasti gagal ini. Adam makan semua satu pohon. Dia tidak sisakan buat istrinya. Bapak Ibu, jadi saya minta berhentilah suami-suami terus menyalahkan istri. Gara-gara perempuan. Ketika jatuh, Tuhan datang dan berkata, apa yang kamu lakukan, hai manusia? Mengapa engkau melanggar perintahku? Tadi Adam waktu dia lihat pertama, istri ditaruh di sampingnya, dia bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Waktu Tuhan berkata sudah jatuh, apa yang kamu lakukan? Adam langsung ngomong, perempuan yang engkau tempatkan di sampingku ini loh. Dia ini yang bikin aku jatuh. Sudah berubah kan tadi? Inilah daging dari dagingku. Ya, jangan bayangannya coto Makassar. Ya, inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Keren banget nggak? Ya, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Artinya apa? Kalau dagingnya disakiti, berarti juga dia juga tersakiti, itu artinya daging dari dagingku. Lah kalau dagingmu dicubit berarti kau juga sakit. Tapi ketika dosa masuk, langsung berubah. Langsung dia bilang, perempuan yang engkau tempatkan. Kenapa Adam gak ngomong gini? Daging dari dagingku dan tulang dari tulangku ini loh Tuhan, yang bikin aku berdosa.
Langsung perkataannya berubah, dia bilang, perempuan yang engkau tempatkan di sampingku, dialah yang menjadi penyebab kejatuhanku. Bapak Ibu, secara tidak disadari, dari awal penciptaan keluarga itu sudah hancur. Adam sudah menyalahkan istrinya. Itu kutuk yang dia katakan, perempuan ini loh. Kehancuran itu sudah terjadi sejak saat itu. Dan kenapa keluarga itu yang menjadi bidik pertama setan? Karena setan tahu waktu keluarga itu hancur, semua generasi ke bawah itu akan hancur. Waktu hubungan suami istri rusak, maka semua generasi ke bawah itu akan rusak. Saya banyak melayani anak-anak yang akhirnya jatuh jadi narkoba, free sex, homo, lesbi, Bapak Ibu. Rata-rata itu terjadi karena kehancuran itu diawali dari hubungan suami istri yang rusak. Saya sama suami memantau. Ya, dulu waktu kami ada di gereja, di satu gereja, saya bilang, "Say, kamu lihat ya, kita lihat dengan mata nih. Anak-anak remaja yang mereka itu berpacaran pada umur yang tepat, istilahnya setelah mereka selesai SMA atau kuliah baru pacaran. Lihat deh, itu pasti suami istrinya hidup rukun. Tapi yang suami istrinya itu hidupnya kacau, anak-anaknya masih SMP. Itu sudah gonta-ganti pacar terus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan itu di dalam rumah tangga. Di dalam keluarga mereka. Sehingga anak-anak merasa kurang perhatian, kurang kasih sayang. Dan akhirnya mereka mencari pelampiasan itu di luar. Kenapa penting bagi kita sebuah keluarga yang diberkati dan disertai Tuhan? Bapak Ibu, satu bangsa itu bisa hancur diawali dari kehancuran keluarga demi keluarga demi keluarga demi keluarga. Karena begitu satu keluarga suami istri hancur, nih kutuk itu turun. Pertama kepada anaknya, lalu kepada cucunya, itu terus berapa generasi. Dan kalau itu tidak diputuskan, itu sangat berbahaya. Saya melihat Bapak Ibu ya, ada satu keluarga. Ini yang saya lihat dengan mata kepala saya pernah tinggal bertetangga dengan mereka. Itu ada satu keluarga, seorang ibu dia punya anak perempuan 6. Ya, setiap hari ibu ini karena hubungan dengan suaminya tidak baik, suaminya selingkuh terus. Ibu ini di rumah kan marah. Jadi saudara, pelampiasan dari seorang istri ketika marah kepada suaminya, itu pasti kepada anak. Apalagi istri yang tidak berdaya untuk membela diri. Marah kepada anak. Dosa itu membawa kehancuran. Ketika seorang suami hidup di dalam dosa, pasti dia tidak ada damai sejahtera. Dan tidak damai sejahtera itu dia bawa dalam kehidupan rumah tangganya. Dia marah, dia pulang. Kebanyakan orang itu kalau ada dosa itu ya pasti marah-marah, pasti tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Itu sudah satu paket Bapak Ibu ya, sudah satu paket. Ya, dan kebanyakan ya akhirnya istrinya jadi korban ya, marah istri dimarahin suami. Ya, dia nggak bisa balas kepada suami, dia balas kepada anak. Saya melihat keluarga ini, itu ibunya kalau marah sama anak-anaknya, mulutnya Bapak Ibu, ya dia katain anaknya, dasar pelacur kamu, dasar gini-gini. Bapak Ibu itu 6 anaknya perempuan. Yang pertama itu hamil dengan beberapa wanita, dengan beberapa pria dan tidak punya suami. Dia melahirkan banyak anak, ya beberapa cacat karena mau digugurkan, tapi nggak gugur. Dan akhirnya anak-anak itu dipelihara oleh ibunya yang mengutuki anaknya ini. Lalu anak yang kedua dibunuh oleh suaminya sendiri, diracun. Anak perempuan yang kedua. Lalu yang ketiga juga seperti itu nasibnya. Saya melihat sebuah keluarga ini hancur. Ya, gara-gara akhirnya ibunya mengutuki mereka, tapi karena bapaknya juga ini tidak hidup benar. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan keluarga ini? Kalau dalam generasi itu mereka tidak bertobat, kutuk itu terulang terus. Terulang terus. Ya, dan saya melihat dia punya cucu-cucu. Ada satu orang yang dia menikah tuh hamil duluan. Dia hamil duluan. Dia punya anak saudara. Dia punya anak 4. 4-empatnya itu hamil duluan semua baru nikah. Dia punya cucu dari keempat anak. Semuanya hamil duluan.
Itu saya melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang yang saya kenal dan itu kutuk benar-benar terjadi. Tuhan memberkati rumah tangga dengan sebuah tujuan utama adalah Tuhan mau dalam rumah tangga itu kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Tapi setan juga tahu bahwa keberhasilan ya sebuah generasi, bahkan sebuah kota, bahkan sebuah bangsa itu terletak kepada keluarga. Kalau keluarga demi keluarga diberkati, maka bangsa itu juga akan menjadi bangsa yang diberkati. Bapak Ibu, ya penting bagi kita untuk mengerti kebenaran ini sehingga kita tahu dan kita ini tidak sembarangan. Keluarga itu adalah miniatur kerajaan Allah di bumi. Semua dimulai dari dalam keluarga. Mungkin Bapak Ibu berkata saya sudah terlanjur menikah, tapi mungkin engkau punya anak, engkau punya cucu. Saya itu selalu kalau konseling orang, Bu, saya sudah terlanjur Bu menikah begini sekarang. Saya bilang iya kamu benar sudah terlanjur. Seandainya kamu itu ketemu saya dulu waktu belum nikah. Ya sayang sudah terlanjur menikah. Kita harus memberikan pengajaran sebelum justru mereka tuh menikah. Saya bilang sama anak saya, Dek, nikah itu gampang, 1 hari jadi. Tapi komitmennya itu seumur hidup. Itu yang harus kita ingat. Ya, makanya generasi sekarang itu, aduh ya saudara, kalau bikin foto pret-wet, ya itu heboh ya di jurang, satu di tebing, satu di atas, diterpa ombak, di foto, pegangan, ya pret-wet. Begitu sudah menikah, after wed. Ya, nggak begini lagi, satu di bawah satu tebing, kalau perlu dijorokin jatuh lu. Perempuan yang kau tempatkan ini loh di sampingku. Makanya saya selalu kalau foto berdua sama suami saya tuh saya tulis after wed. Untung dulu kita nggak ada foto pret-wed. Pertama memang karena nggak punya uang. Kedua karena memang kayaknya nggak penting ya pret-wed itu. Yang terpenting itu setelah after wednya itu, setelah menikah. Ya, karena di awal itu semua bisa dibangun dengan kemunafikan. Ya, berapa banyak orang menikah dulu Bu, waktu kami ketemu dia tuh nggak gitu loh. Suamiku tuh dulu lembut, pret. Ya, dulu istriku tuh nggak gitu loh Bu. Ya, dulu dia pertama ketemu perhatian, pret. Itulah pret wed. Orang kalau pertama ketemu itu semua kemunafikan. Nggak usah itu, saya sama suami waktu pacaran. Kita kan ketemu di Solo. Saya pelayanan di Solo, lalu ketemu suami saya. Jauh loh ya, dulu saya pertama bertobat saya bilang Tuhan saya nggak mau menikah. Ya, tapi saya berdoa, saya dengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Nggak usah tepuk tangan. Nggak usah tepuk tangan. Ya, bilang amin saja. Tapi tolong yang rela. Lalu saya bilang, oke Tuhan, kalau saya punya jodoh, kira-kira jodoh saya itu di mana? Saya lebih baik tidak menikah daripada saya salah menikah. Karena saya dulu konseling orang ya. Sebelum saya menikah, saya dulu pelayanannya di JO Studio, masih ingat dulu ya. Telepon itu di samping tempat tidur saya. Berdirinya di atas jam 10 malam. Ya, kalau orang itu telepon, aduh di atas jam 10 malam, ibu-ibu yang telepon itu pasti ya istrinya Bang Toyib. Bu, suami saya nggak pulang-pulang. Bu, saya dipukuli, wes ya. Jadi saya itu sempat takut. Duh Tuhan saya nggak mau menikah Tuhan. Duh lihat orang-orang tuh konseling pernikahan, aduh menakutkan. Mending saya nggak nikah. Tapi akhirnya Tuhan bilang nggak, kamu harus menikah. Dan pernikahan itu untuk menggenapi rencanaku. Jadi saya berdoa, oke Tuhan kalau untuk menggenapi rencanamu, aku mau. Pertemukan aku dengan jodoh yang daripada Tuhan. Lalu saya berdoa, saya pelayanan di Solo. Saya ketemu suami saya di gereja. Ya, saya nggak tahu saudara pertama kali itu ketemu dia, saya nggak tahu. Tapi menurut dia, ketika dia melihat saya, Tuhan tuh ngomong, ini jodohmu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, makanya saya tuh bersyukur. Untung saya tuh dapat suami orang Solo. Kalau dapat orang Makassar, so cerai itu orang Pak. Pasti, Pak Beni ya.
Oh, so kasih keluar samurai. Memang Tuhan itu tahu lah ya. Jadi jodoh itu yaitu saya ketemu suami saya yang orang Solo. Ya, jadi saya menikah ternyata saya masih membawa ya luka batin dari masa lalu dan itu parah Bapak Ibu. Ya, sampai saya tuh kalau pukul anak, saya tuh pengen balas dendam. Anak saya udah kesakitan, saya bilang, "Kamu tahu nggak dulu Opa kalau pukul mami nggak ada apa-apanya sama yang apa mami lakukan sama kamu ini." Jadi saya tuh sakit jiwa. Ada pelampiasan yang saya pengen balas itu kepada anak-anak saya Bapak Ibu. Tapi kan itu gila. Nanti kalau anak-anak saya udah tidur, saya tuh bangun lihat mereka, saya nangis sendiri. Apa yang saya buat ya? Tapi sudah terlanjur. Ternyata itu sangat mempengaruhi ke karakter kita dan akhirnya ya saya bersyukur kalau suami saya waktu itu dia sempat beberapa kali ngomong kayaknya kamu itu ada luka batin deh, kepahitan. Oh saya marah. Kamu jangan ngomong itu ya, saya ini pendeta. Saya ini mendoakan pelepasan orang-orang yang kepahitan, yang luka batin. Lah kok kamu ngomong saya luka batin? Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap kali ada persoalan ya kita berdua tuh saya selalu terucap. Memang enggak ada orang di dunia ini yang sayang sama saya. Enggak, jangankan kamu suamiku, papiku aja. Selalu itu terbawa terus masalah itu, terungkit lagi, terbawa lagi. Sampai saya harus menyiksa diri saya sendiri, saya pukulin, saya tampar sendiri pipi saya di depan dia, saya berantem, kadang saya pukulin kepala saya ke tembok. Nah, itu kan sakit jiwa kan. Tapi saudara lihat ya, luka batin, kepahitan yang tidak tersembuhkan, itu sangat berbahaya loh. Dan memang kita butuh Tuhan untuk melawat. Kita butuh terbuka dan berkata, iya aku ini sakit jiwa. Banyak orang sakit jiwa tapi nggak mau mengaku. Saya bisa lihat wajah-wajahnya dari sini. Jangan Bapak Ibu pikir orang sakit jiwa itu lari-lari di jalan, buka baju. Itu sudah stadium akhir. Kalau itu sudah korslet. Ya, tapi stadium 1, 2, 3 yang menuju ke sana itu ada tanda-tandanya. Dikit-dikit marah, orang ngomong tersinggung, itu saya dulu. Kakak ipar saya ngomong apa, saya tersinggung, lalu yang jadi sasaran suami. Saya berpikir semua orang salah, semua orang brengsek, semua orang gak ada yang mengerti saya. Itu kan gila ya. Sampai kasihan loh, suami saya itu kasihan, cuma ya untung memang orang Solo. Orang kalau marah aja, aku ini marah loh. Terus saya jawab, oh iya kamu marah, situ marah. Iya aku ini marah loh. Saya bilang marah-marah aja, gak usah permisi. Kadang malah ngomong, aku boleh marah gak? Aku ini marah loh, boleh gak aku marah? Saya bilang marah-marah aja. Untung saya tuh ketemu orang Solo. Aduh karakter saya model begini, kalau ketemu orang Makassar, aduh maknya aja kasar. Apalagi bapaknya. Jadi Bapak Ibu, itu ya sakit jiwa itu dalam rumah tangga itu sangat luar biasa loh. Akhirnya makanya saya bilang orang tuh menikah 1 tahun 2 tahun pertama memang masih bulan madu. Ya masih madu-madu itu banyak, masih stok madunya masih banyak. Setelah selesai dari situ madu mulai habis, yang tinggal lebah. Tahu nggak lebah bahasa sini apa? Ofu toh? Tawon. Bayangkan kalau sudah habis madu yang tersisa tawon. Apalagi lebahnya lebah hutan. Orang Makassar ini kan lebah hutan kan, sama kayak saya. Itu kalau bagigi memang kau bangka. Bukan cuma bangka, bisa mati orang. Lebah hutan ini. Jadi Bapak Ibu, waktu saya menikah 1 tahun 2 tahun masih manis-manis madu. Kalau ketemu ya, kalau marah puji Tuhan, haleluya ya. Saya pikir dulu ketemu orang di gereja sama-sama hamba Tuhan. Pasti kalau berantem, dasar haleluya kau. Bayangan kita kan seperti yang dia bilang tadi kan. Ya, kalau mau marah, dasar. Memang bahasa roh itu paling cocok dipakai kalau di rumah saja. Apalagi kalau mau berantem suami istri, pakai itu bahasa roh. Jangan jago-jagoan di gereja bahasa roh, pret. Banyak orang di gereja jago bahasa roh, keluar ilmunya tinggi, sampai langit ke-7. Malaikat aja keriting dengernya. Engkau jago bahasa roh di gereja,
Di rumah karaktermu hancur, berantem suami istri. Ya, setan itu lihat hidupmu ngomong pret. Ya, nggak usah jago-jagoan bahasa roh di gereja. Di rumah tuh pakai bahasa roh waktu mau berantem terutama. Saudara saya tuh ya dulu, madu masih banyak. Saya tiap pagi bikinin dia kopi, potongin buah, ya. Akhirnya mulai madu menipis. Ya, cinta mulai hilang. Pertama menikah orang dibangun di atas dasar cinta. Ya, cinta itu tapi harus munafik. Karena cinta cenderung menuntut. Kalau yang dituntut sudah habis, hilanglah cinta. Dulu kami berdua waktu pacaran, saudara. Ya, saya ingat di Solo tuh pertama-pertama Kentucky buka, kita makan Kentucky. Ternyata dia tuh kalau makan, crispy-nya itu dia taruh di pinggir. Jadi saya bilang gini, ih kamu gak suka crispy-nya? Astaga, saya paling suka. Dia jawab, iya makan aja. Saya makan. Ternyata ada perbedaan antara orang Solo dan Sulawesi. Dia kan Solo, kita kan Sulawesi ya. Solo tapi ada wesinya. Wesi itu kalau di Solo itu ngomongnya besi, itu wesi. Lalu kalau kita nih makan, yang enak duluan kita makan. Kalau orang Solo tidak, dia makan yang tidak enak dulu. Yang enak dia simpan buat gong. Beda kan karakternya kan? Dari cara makan aja beda. Jadi suami saya kalau makan itu yang tidak enak dulu. Belakangan baru dia makan yang enak. Ya, dia kalau makan tahu, dia makan cabenya dulu. Begitu udah kepedesan, dia baru mau makan tahu, kesenggol jatuh. Keinjak lagi, waktu mau diambil keinjak, jadi tinggal pedesnya tok. Siapa suruh makan yang tidak enak duluan? Kalau kita kan makan enak dulu toh. Nanti belakangan baru sisakan yang tidak enak. Nah dia crispy-nya itu kan yang paling enak, dia pinggirin. Saya, bayangan saya, orang Sulawesi kan, dia enggak seneng ini. Itu loh, salah pengertian, dua budaya jadi satu, astaga Tuhan ya. Tapi karena masih pacaran, lagi pendekatan, cinta harus dibangun, yang munafik semua keluar. Iya Pak, iya. Dia bilang, oh iya makan, enggak apa-apa makan aja. Kamu enggak seneng, makan. Waktu pacaran, begitu menikah saudara, kita pergi makan di Kentucky, dia pinggirin, saya mau ambil tangan saya dipukul, Saya kaget, kenapa? Bertahun-tahun aku menahan kepahitan. Kamu ambil terus tuh crispy-nya. Loh katanya kamu gak seneng. Kamu tahu ndak orang Solo? Nah baru dia ngomong, kalau makan yang enak tuh terakhir. Saya bilang, astagfirullah, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Dulu pacaran, munafik. Iya kan? Ngalami semua toh? Makanya ketika nikah gini, kenapa begini kelakuannya? Baru tahu. Ya, saya juga begitu. Ya, pertama menikah saya bikinin kopi, bikinin ini. Lama-lama anak mulai lahir, capek kan, gak ada pembantu lagi. Dia teriak, "Say kopi, bikin sendiri, punya tangan dua, kaki dua sama toh?" Dia kaget saudara. Kenapa ini? Madu so habis, tinggal lebah. Amin ibu-ibu. Apalagi kalau gajinya juga menipis. Jujur saja, memang ini uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang bawaannya. Nah, ngomong sendiri, jawab sendiri. Betul sih ibu, ya. Uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang bawaannya mati. Akhirnya bapak ibu saya bilang, bikin sendiri sana di dapur ada. Tangan dua, kaki dua sama toh? Nggak ngerti apa istri capek? Kamu tuh suami, karunianya bos. Mintanya dilayani. Kaget dia lihat, lebah hutan. Ya. Akhirnya tiap hari jadi pertikaian. Iblis ngomong, iya enak aja, lihat tuh kelakuannya. Bukannya bantu urus anak, malah jadi suami kayak bos. Orang Solo. Ya, orang Solo. Saya bilang, bikin sendiri sana di dapur. Di dapur dia tanya, ini yang mana gula, yang mana ini? Gula ada di situ di toples, tulisannya garam. Dia bilang, kenapa gula ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut.
Kan kayak kamu, tulisan di HP, Yanti jadi Yanto. Ya nggak bapak-bapak? Ya, Wanti jadi Wanto. Ya, ditulis tukang gas, tukang sedot WC. Malam-malam jam 1 tukang sedot WC telepon. Diangkat istrinya, halo mas. Kenapa tukang sedot WC telepon kau jam 1 malam? WC mana yang mau disedot? Ini ya, tapi bapak-bapak di sini tidak ada yang begitu. Amin, bapak-bapak. Insya Allah. Ya, jadi mulai terjadi keributan bapak-bapak. Kenapa? Cinta. Sudah mulai habis, yang dituntut ternyata kok begini ya, kok lu nggak ngerti ya, saya ini kan capek, udah ngurus bayi, ngurus ini, kenapa kamu lagi masih minta dilayani? Marah bapak ibu. Ya lalu akhirnya saya bilang sama dia, kamu tahu nggak ya, itu papi saya. Nah mulai nih ya perbandingan, itu papi saya. Dia walaupun kepala kantor, dia kalau pulang dia masak, dia turun ke dapur, dia bikinin mami saya kopi. Kamu selama kita menikah pernah nggak kamu bikin saya kopi? Boro-boro, yang ada tuh kamu cuma perintah. Emangnya kamu bos atau? Dia jawab, emak saya itu memang istri idaman. Dia layani papaku itu kayak rojo. Papaku cuma duduk di meja makan teriak, nasi, maknya datang, inggih, bawa nasi. Kopi, inggih, bawa kopi. Kerupuk, inggih, bawa kerupuk. Nggak pernah makku itu bantah bapakku. Jadi ternyata Bapak Ibu, cara kita dididik, budaya kita waktu kecil, itu mempengaruhi pernikahan kita. Kita sudah melihat gambaran orang tua kita dulu. Nah suami saya melihat gambaran bapaknya itu kayak raja. Di Solo itu suami itu kayak raja dilayani. Nah kalau kita orang Sulawesi, bapak-bapaknya kadang turun di dapur juga bisa masak ikan, bisa bikin kopi. Itu dua latar belakang yang sangat berbeda. Jadi saya jengkel dia ngomong gitu, ya udah kalau gitu gimana nih solusinya? Kita kawinkan makmu sama papiku. Supaya rumah tangganya jadi rumah tangga yang ideal begitu. Tiap hari kita ribut karena saling menuntut. Harusnya tuh kamu itu begini, dia bilang, harusnya kamu yang begini. Bapak Ibu kalau itu tiap hari begitu, kira-kira mau dibawa kemana itu rumah tangga? Saya akhirnya merasa ini sudah tidak benar loh kita ini. Dalam hati saya bilang, ini sudah tidak benar loh. Saya kehilangan damai sejahtera, saya kehilangan sukacita. Ya, lalu akhirnya saya temukan ayat firman Tuhan, saya pengen baca. Ini saya sampai jam berapa ini? Kita sampai jam berapa? Ada breaknya apa enggak? Sampai jam? Ya, nanti ada tanya jawab juga ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau Anda mau bertanya, Anda jawab sendiri juga silakan. Ya, Bapak Ibu ya, saya itu dapat di ya ayat, coba kita baca bersama lah, Kolose 3, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga ya. Kolose 3 ayat 18. Bagus dibaca, ini mulai ayat 18 ya. Kolose 3 ayat yang ke-18, firman Tuhan itu berkata begini, kita baca bersama, hai istri-istri, apa? Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23 baca bersama, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini ayat saya dapat waktu suami saya teriak-teriak, kopi. Terus saya tuh jengkel kan, Tuhan bilang, satu ya, supaya kamu tuh tidak marah-marah, supaya kamu tuh rela urus anak, beresin rumah, nyapu, ngepel, masak. Coba kamu lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk suamimu. Jadi waktu dia teriak kopi, saya mau belajar nih untuk melakukan firman nih. Saya pergi ke dapur, Bapak Ibu saya ambil krim, saya ambil kopi. Ya saya kasih air panas, saya aduk, saya bilang,
untuk Tuhan. Kalau kita bikin untuk Tuhan, ya kira-kira kita kasih yang jelek atau yang terbaik? Tapi kalau bikin untuk suami dalam hati marah, kira-kira kita kasih yang terbaik? Enggak, kita tambahi sianida sedikit. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang marah. Marah Bapak Ibu. Ya, pernah ada ibu-ibu suaminya selingkuh datang, "Mas Ibu, suami saya selingkuh, Bu." Ya, saya pernah mau bikinin dia, saya mau kasih racun tikus di jusnya. Saya bilang, "Ibu, kalau suami mau mati, Bu, di penjara." "Iya, saya ingat tiba-tiba, aduh, saya nggak mau di penjara. Jadi saya nggak kasih dia racun tikus, Bu. Tapi tiap pagi saya kasih insulin di jusnya. Padahal suami saya nggak ada sakit gula." Tiba-tiba dia pingsan, Bu. Pagi-pagi dibawa ke rumah sakit, dokter bilang, "Ini kok bapak ini kandungan insulinnya dalam darah tinggi ya, padahal kan dia nggak ada sakit gula ya." Saya takut, Bu, waktu itu, Bu. Tapi untung dokter obati dan saya tidak dicurigai. Lalu saya di situ berhenti, Bu. Jangan ditiru loh, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli. Kalau belum ahli jangan ditiru, adegan berbahaya. Terus saya bilang gini, "Bu, kalau suami begitu, jangan ibu kasih racun, jangan ibu kasih insulin, doakan." "Oh iya, Bu, sekarang saya doakan dia. Tiap hari saya bilang, Tuhan cabut nyawanya." Habis enggak tuh? Makanya bapak-bapak hati-hati ya, hati-hati. Lalu bapak ibu akhirnya tapi akhirnya puji Tuhan lah dia doakan. Nah, saya dapat ayat ini, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya udah, saya bikinin dia kopi. Saya kasih krim kopi, saya antar. Dalam hati saya taruh di meja, untuk Tuhan. Dia bilang, "Makasih ya sayang," dalam hatiku, untuk Tuhan. Ya, memang saudara, hanya firman Tuhan yang bisa bikin jiwa kita ini normal. Yang bisa bikin karakter kita ini berubah. Kalau kita lakukan untuk manusia, kayaknya sulit. Makanya ada ayat ini, dan ini ayat masuk di dalam pernikahan, ayat bagi rumah tangga. Amin. Sulit kalau kita lakukan untuk manusia. Kita suruh lakukan kebaikan untuk manusia, apalagi orang yang kita jengkel, bikin sakit hati, kita mau berbuat baik gak bisa, kecuali kita itu menganggap kita melakukannya untuk Tuhan. Makanya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu memang di sini letaknya. Kita harus meletakkan kasih akan Tuhan tuh di atas segala-galanya. Karena itu yang akan menyelamatkan rumah tangga kita, hidup kita. Orang yang sakit-sakit jiwa itu cuma satu aja, coba suruh lakukan firman. Nggak ada psikiater hebat, nggak ada. Nggak ada dokter hebat, yang ada tuh Tuhan yang hebat. Dengan imanmu yang hebat, nggak ada pendeta hebat tuh, nggak ada. Cuma Tuhan dan firman-Nya yang sanggup menyembuhkan yang sakit-sakit jiwa. Kenapa rumah tangga banyak berantakan? Karena banyak pasangan yang sakit jiwa. Dia ini bawa luka-luka masa lalu. Dia bawa trauma-trauma masa lalu yang belum sembuh. Sudah begitu ndak mau jadi pelaku firman. Padahal di gereja bahasa rohnya melengking tinggi. Tapi kalau berantem cakar-cakaran. Bapak Ibu, akhirnya saya belajar. Ya, saya dalam keadaan jengkel, rumah kotor berantakan, saya belajar. Waktu ngepel saya, untuk Tuhan. Amin Ibu-ibu. Supaya engkau dapat upah. Jangan engkau ngepel udah capek, mulut bicara terus, memang dasarnya semua caparuni di rumah. Engkau capek, energi negatifmu keluar, yang dengar jengkel, suamimu jengkel, engkau sakit jiwa, habis capek, engkau juga sakit fisikmu, otakmu terganggu, jiwamu terganggu. Ya, karena ngomel, cerewet. Makanya Alkitab bilang lebih baik tinggal serumah dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada diam dengan perempuan yang cerewet dan suka bertengkar. Jangan heran kalau suamimu akhirnya pergi ke kebun binatang, dia cari itu beruang betina yang kehilangan anak. Dia mau tinggal sama itu daripada yang perempuan yang cerewet ini. Ya, ibu-ibu ingat, engkau itu penolong. Kayaknya juga bapak-bapak malas banget ya kalau pulang ke rumah. Ya, bersih rumah, tapi ya apa ya, suami lagi minum kopi, cepat itu kopi gas cuci sendiri. Aduh, kayaknya gimana gitu ya. Akhirnya kita ini jadi stres sendiri, kehilangan. Ya udah, ada saatnya biarkan kotor, habis itu baru diberesin.
Ada loh orang-orang yang terlalu perfeksionis. Sampai dia kehilangan damai sejahtera cuma gara-gara jatuh satu saja sampah. Ya terus akhirnya dia kehilangan damai sejahtera, merusak semuanya Bapak Ibu ya. Belajar aja gitu ya. Ya udah kotor habis itu nanti baru dibersihin. Ya dan saya tuh belajar ya, apalagi karakter saya ini mau dirubah. Aduh susah banget ya. Sampai suami saya tadi bilang kan, Tuhan aku ini nikah dengan pendeta. Tujuannya rumah tanggaku tuh sorga. Tapi kenapa neraka yang ada? Memang gak gampang. Ya tapi ketika kita ini mau berubah. Ya ini loh ayat ini tadi berkata, coba kalau nanti Bapak Ibu pulang ke rumah baca lagi nih ayat. Ini masuk dalam hubungan antara anggota rumah tangga. Alkitab itu memang benar-benar wow, dahsyat, ajaib. Kenapa ayat ini dimasukin di dalam hubungan rumah tangga? Lakukanlah segala sesuatu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan tahu mengasihi suamimu yang bikin engkau jengkel, ya susah nggak? Ya itu makanya ada ibu-ibu bikin jus mau dikasih racun tikus. Karena dia bikin untuk suami yang bikin jengkel, yang bikin marah, yang bikin rasanya ya. Ada juga bapak-bapak begitu. Ya kenapa ada bapak-bapak yang bakar istrinya? Ngeri loh, padahal dulu mereka memulai rumah tangga itu dengan sesuatu yang luar biasa. Mereka mengikrarkan janji nikah di hadapan Tuhan. Ya, aku akan mengasihimu dalam keadaan baik ataupun tidak, miskin, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Ketika sudah berjalan rumah tangga yang ada kebencian, kepahitan, amarah, dendam. Kenapa? Karena ada hati-hati yang terluka. Ketumpuk satu masalah, ketumpuk apalagi ketika suami udah bikin salah, pernah berselingkuh. Itu istri sulit ya. Ada yang sudah tergores. Tapi mau atau tidak, engkau sudah memutuskan untuk menerima pasanganmu itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, satu kali ada orang mau menikah saudara. Ya, lalu suaminya itu datang ke pendeta, Pak. Nanti janji nikahnya tolong dirubah sedikit ya. Maksudnya dalam keadaan, jangan bilang kamu mau menerima dia dalam keadaan kaya ataupun miskin, sakit ataupun ya sehat. Jangan ngomong begitu ya Pak, saya tuh jujur gak bisa Pak, kalau nanti istri saya sakit-sakitan, aduh saya jujur gak bisa ya. Pak pendeta bilang, tapi ini kan janji nikah. Sudahlah Pak, dikasih 5 juta Pak pendetanya kasih amplop. Oke siap. Begitu sudah dijanji nikah saudara, begitu sampai suaminya. Pak pendetanya bilang, Bapak harus mengucapkan janji nikah. Apakah Bapak bersedia menerima istri? Dalam keadaan sehat, saya bersedia. Dalam keadaan dia sakit, kenapa nih Pak Pendeta ngomong begitu ya? Sudah dibayar 5 juta. Bersedia karena di depan banyak orang. Iya Pak. Kalau dia sekarat, dia lumpuh, dia ini kamu juga mau tetap bersedia? Iya Pak. Begitu selesai Pak Pendeta, kenapa begitu? Istrimu kasih saya 10 juta. Lebih banyak sana, lebih banyak. Jadi siapa yang lebih banyak ini? Ya tapi ya jangan tanya itu pendetanya siapa. Ini hanya cerita ya, tapi mungkin ada juga memang begitu ya. Jangan merubah janji nikah. Kenapa Tuhan itu ngomong begitu? Ya, karena Tuhan tuh sudah tahu dalam pernikahan ini, makanya saya bilang jangan membangun rumah tangga di atas dasar cinta. Ya, cinta itu di tahap pertama aja, dari mata turun ke hati. Ketika cinta sudah hilang, maka rumah tangga harus dibangun di atas dasar kasih. Kasih itu cenderung memberi tanpa berharap kembali. Ya, aku mau melayani engkau melayani aku atau tidak, engkau mau perhatikan aku atau tidak, itu terserah. Pokoknya aku mau mengasihi engkau. Ya, dan wanita itu kita ini memang ya penolong. Makanya kalau suami pulang, dia udah gini-gini, say sakit sini tak keroin, mau tak pijetin, itu biasa. Ya, tapi laki-laki itu biar kita udah gini, dia tidak mengerti. Ya, memang begitu Bapak Ibu ya. Tapi tidak usah menuntut lagi karena kita memang sudah tahu kita ini menikah. Ayat ini luar biasa loh. Wow loh, ditaruh di dalam satu perikop yang judulnya di atas adalah hubungan antara anggota-anggota dalam rumah tangga. Pertama dikatakan, hai istri, tunduklah kepada Tuhan. Ya, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Karena ada yang tanya, Bu, suami saya, yaitu dia suruh saya begini-begini melakukan yang tidak sesuai firman Tuhan. Ada loh di Jakarta Bapak Ibu istri yang dijual suaminya.
Dia pernah konseling sama saya. Jadi suaminya ini karena istrinya cantik, ya dia ya teman-temannya sendiri itu diajak ke hotel, istrinya dibookingin kamar. Dia antar istrinya, dia suruh masuk, dia tunggu di lobi. Tapi teman-temannya udah tahu itu. Nah ketika istrinya ini bertobat menyadari itu, ini tidak benar. Nah dia tanya saya, Bu, ya saya bilang kepada suami, saya nggak mau suami saya bilang kamu tuh harus tunduk loh. Karena Alkitab bilang istri tunduk sama suami. Tapi saya bilang jangan lupa di belakangnya dikatakan di dalam Tuhan. Ya kita tunduk selama itu masih di dalam Tuhan. Nah kalau disuruh melakukan dosa jangan mau. Itu sudah tidak di dalam Tuhan. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya lalu dikatakan di sana, hai suami-suami, ya berat juga loh. Satu kali bapak-bapak telepon saya, Bu pendeta, itu ayat yang tentang istri tunduk pada suami itu di ayat berapa ya Bu? Saya tanya, kenapa Pak? Tolong kirimin Bu, saya mau kasih sama istri saya. Istri saya itu tidak tunduk sama saya Bu. Oh gitu ya Pak, sebentar. Saya cari dulu ya, saya kirim ayat 19 untuk suami ini. Saya kirim sama dia, tulisannya, hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dia balas begini, ibu, yang saya minta tentang tunduk sama suami ibu, bukan tentang suami-suami. Bapak baca dulu itu baik-baik, kalau bapak sudah melakukan itu, baru bapak boleh kasih itu ayat tentang tunduk. Nanti saya kasih, bapak merenungkan dulu itu. Ini ibu pendeta juga, tidak bela sama suami. Nah bapak ibu, dia bilang, ada juga ayat begitu ya, ada Alkitab itu lengkap dan komplit. Bukan cuma untuk istri, tapi untuk suami juga ada. Malah di ayat yang lain, hai suamimu, kasihilah istrimu, agar doamu tidak terhalang. Bapak-bapak, engkau mau doa berharap sama Tuhan minta apapun. Kalau engkau tidak mengasihi istri, doamu itu Nah kalau sudah terhalang mau apa? Cuma sampai di plafon situ balik lagi. Ini ayat berat buat suami. Kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Kenapa saya bilang Pak? Bapak tahu kenapa istrimu gak tunduk sama Bapak? Saya yakin Bapak pasti kasar sama istri. Langsung diam dia. Iya enggak? Di mana ada istri yang tidak tunduk, di situ pastikan ada suami yang tidak mengasihi istri. Demikian sebaliknya. Kenapa ada suami yang tidak mengasihi istri? Karena di situ pasti ada istri yang tidak tunduk. Ini sudah satu paket. Tapi ketika kita berusaha untuk mengasihi suami, mengasihi istri tunduk, Bapak Ibu, kembalikan fungsi dan alkitabiah ini ke dalam rumah tangga kita. Kenapa ada anak-anak yang tidak tunduk kepada orang tua? Ayat berkata ini, dan hai anak-anak, tunduklah kepada orang tuamu dengan segenap hati dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kenapa ada anak-anak yang tidak tunduk? Karena pasti di situ ada orang tua yang tidak saling mengasihi, yang tidak saling menghormati antara suami istri. Waktu engkau berdua tidak saling mengasihi dan menghormati, anak-anakmu itu pasti nggak bisa tunduk. Ini rahasia firman Tuhan. Dan ini tidak bisa diganggu gugat. Kalau engkau suami istri hidup rukun bersama, maka anak-anakmu melihat itu transfer. Orang bertanya, Bu, enak banget ya anak-anak ibu kok mau denger-dengeran? Iya. Ya, mereka melihat kehidupan kami, saya bersyukur. Ya, kami itu sudah dibereskan sama Tuhan waktu anak-anak masih kecil. Coba kalau sampai mereka besar, mereka melihat pertengkaran kami setiap hari, mereka melihat pertikaian kami mungkin, saling maki, saling marah, menyiksa diri begitu, mereka juga rusak karakternya. Jiwanya sakit sehingga mereka berusaha memberontak kepada orang tua. Ini firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu. Kalau engkau mau lihat anak-anakmu tunduk, tapi orang tua itu kan suka gitu. Dasar memang kamu ya anak gak tahu diri, gak mau taat sama orang tua. Padahal dia lupa. Dia ini menjadi istri yang gak tunduk sama suaminya. Suaminya ini menjadi suami yang tidak mengasihi istrinya. Sehingga anak itu melihat dan roh itu transfer loh Bapak Ibu. Ya, makanya ayat ini berkata, karena itu ya apapun yang engkau lakukan itu baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kita masih ada beberapa waktu ke depan, saya pengen buka ruang tanya jawab. Ya, saya juga belajar banyak dari kehidupan banyak orang Bapak Ibu ya dalam rumah tangga. Ya luar biasa. Ya salah satu juga dari kesaksiannya Pak Beni itu dia kalau soal ya rumah tangga tuh wah luar biasa ya. Sama istrinya, dia pulang dari pelayanan Pak Beni itu ya mampir beli bunga,
Ya, iya loh, pulang pelayanan mampir beli bunga. Sedikit alay lebay sih, tapi luar biasa loh Bapak Ibu, luar biasa loh. Ya, sampai habis saya bilang ke suami saya, "Bu, aku ya dibeliin bunga." Ya, tapi kata suami saya bilang, "Kamu lebih suka bunga mawar atau bunga bang?" Ya, kalau Pak Benny bilang dua-dua. Jadi suami-suami nggak apa-apa, kita itu melakukan sesuatu yang kadang-kadang ya itu nggak dibayangkan istri saya. Kata Pak Benny, "Saya mampir di toko bunga dulu ya." "Buat apa Pak mau beli bunga?" "Supaya nanti kalau saya pelayanan apa istri juga senang." Kita itu ya harus sama istri. Ya kalau ketemu istrinya diciumi istrinya ya. Kadang-kadang saya lihat nih Pak Benny ini ya agak-agak ya, tapi luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi itu rahasia ternyata ya, supaya rumah tangga kita ini berbahagia ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan ya, mau tanya apa aja silakan ya. Jadi kalau ada yang mau tanya tentang ya sakit jiwa atau apa, nanti bisa dikasih mic, berdiri aja, nggak usah maju. Ya, atau mewakili temen. Saya punya temen Bu, dia itu begini ya. Ini kita seminar ya, jadi harus ada tanya jawab. Yang mau tanya jawab nanti di bawah dapat sepeda. Ada sepeda di bawah, sepedanya siapa nggak tahu, ambil aja tuh sepeda ada di bawah. Ya, ayo siapa yang mau bertanya? Ya, angkat tangan. Nih ada satu, tolong dikasih mic, dua, banyak nih yang mau bertanya. Iya, dikasih mic ya. Silakan Bapak yang baju merah. Angkat tangan Pak, ya. Nanti habis itu baru Bapak ya. Harus ada ibu-ibu juga bertanya, jangan bapak-bapak semua. Selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih banyak. Tidak kebetulan saya hadir, karena juga harus mengisi pengetahuan itu menerima dari orang lain. Kita tidak egois, tapi kita terus karena pendidikan itu seumur hidup. Apalagi sebagai hamba Tuhan, kita tidak stagnan dan berhenti sampai di situ merasa cukup. Itu menjadi alasan saya. Setelah saya mendengar Ibu Debbie Basir menyampaikan, saya berpendapat bahwa salah satu bagian hilangnya damai sejahtera itu karena integritas. Integritas yang tidak dimunculkan oleh hamba Tuhan, yang hanya berkhotbah bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ini khotbah yang terlalu umum. Sementara yang dibutuhkan adalah bagaimana pasangan itu membangun integritas. Integritas artinya satunya kata dan perbuatan. Apalagi sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, maka tentu mereka tidak hanya urusan berdua, tapi ada lingkungan, ada kantor, ada masyarakat. Dan gereja harus berperan untuk menjadi contoh. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi saya berpendapat salah satu bagian terletak pada pemimpin gereja. Hanya digeneralisir saja ayat itu bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak diceraikan. Padahal ini yang menjadi penting tadi ayat yang terakhir itu, bahwa di situ ada tersimpan integritas yang ini harus buat dibangun. Saya kan, ya maaf ya Pak, saya sambil duduknya. Soalnya Bapak dari tadi duduk loh, saya berdiri. Iya, terus Pak gimana? Ya, padahal ini yang harus penekanan integritas itu sebagai istri yang sudah memasuki rumah tangga baru dan suami. Integritas yang seperti yang Ibu tadi sudah sampaikan itu merupakan jawaban yang sangat tepat dalam membangun rumah tangga Kristen. Terima kasih Ibu. Jadi pertanyaannya ini Bapak berarti pernyataan bukan pertanyaannya. Terima kasih ya Pak, ya puji Tuhan kalau hari ini Bapak menyatakan bahwa Bapak merasa diberkati ya, karena menjadi jawaban. Selama ini orang hanya khotbah ya tidak boleh bercerai begini-begini, tapi tidak ada contoh ya. Kalau saya lebih cenderung ya, saya ini manusia biasa Pak. Jadi saya juga hamba Tuhan, tapi kita hamba Tuhan manusia biasa, nggak usah ditutupin. Ya justru pengalaman-pengalaman kita itu kalau kita sharekan bisa menjadi berkat. Ya karena orang kadang berpikir, pendeta pasti kudus, kalau bakal live pasti haleluya puji Tuhan kau ya tadi ya kayak tadi. Tapi ternyata hamba Tuhan pun mengalami banyak hal yang rasanya aduh sulit ya, tapi ketika kita mau menjadi pelaku firman, ya itu yang menjadi luar biasa Bapak Ibu, sehingga kita punya kesaksian. Ya makanya saya kalau melayani orang lain ya mudah karena saya pernah mengalami itu juga Bu. Ya Ibu harus menundukkan diri dan Ibu harus belajar tunduk kepada firman Tuhan ya. Terima kasih Pak. Ya silakan Bapak satu tadi mana ya yang mau bertanya di sini yang pakai sweater kuning lagi ke toilet ya.
Ya, kalau ada yang lain, ibu-ibu mungkin, ya sana di belakang tolong dikasih mic-nya. Angkat tangan Pak, supaya mic-nya datang ke situ. Iya. Salam. Terima kasih Ibu. Sangat memberkati. Satu hal yang saya mau tanya, karena kan di dalam firman Tuhan katakan orang yang menikah itu menyusahkan diri. Itu sudah nggak bisa dipungkiri karena harus melayani dan membahagiakan pasangannya. Iya. Yang saya mau tanya, bahwa kita tahu bahwa orang tua dulu tidak seperti kita seperti kita ini. Dijodohkan jadi begitu. Kamu kenal ini itu sepupu begitu ya. Jalan ceritanya. Sementara sekarang perlu perhitungan. Segalanya dihitung, dinilai. Kalau menikah mau, kalau ada statementnya Ibu, jangan kau menikah, kalau kau menikah mau pergi ke neraka, mau hancurkan diri. Jadi itu juga membuat orang takut menikah, Bu. Sementara populasi kekristenan akan berkurang kalau nggak menikah, seperti di Singapura. Saya mau tanya bagaimana solusi-solusi dan apa yang harus dilakukan step by step bagaimana untuk menikah. Karena dengan pernyataan-pernyataan yang menakutkan ini banyak sekarang pemuda-pemuda Kristen takut menikah. Jadi diperhitungkan otomatis populasi kekristenan akan berkurang di negara ini, di kota. Jadi apa bagian-bagian yang harus kita lakukan, anak muda lakukan. Bagaimana solusi setelah menikah, itu harusnya saya perlu suatu contoh-contoh yang baik untuk pemuda-pemuda kita. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Salam. Iya, Bapak Ibu, jadi memang sebenarnya inilah tugas gereja. Ini tugas gereja yang sangat serius ya. Kenapa? Karena saya melihat banyak kesalahan tuh diawali dari para pemuda yang tidak mengerti kebenaran. Saya aja kemarin ketemu dengan satu orang Pak, dia itu bercerita kepada saya tanya, Ibu anaknya berapa? Anak saya 3 Bu, terus oh 3 ya, iya tadinya tuh saya cuma pengen punya anak 1, apalagi di kota ya Pak. Di kota itu orang mau punya anak, dia harus hitung biaya sekolahnya berapa, ya apalagi sekarang tuh kan biaya sekolah mahal ya Bu, gini. Jadi saya waktu menikah, saya cuma pengen punya anak 1, dia bilang, saya tuh cerita ke suami saya kita dulu waktu menikah nggak pernah mikir ya anak sekolah itu biayanya berapa, ininya berapa. Tapi anak-anak sekarang itu perhitungannya itu lebih rinci. Ya nanti gimana masa depan anak saya. Jadi inilah tugas gereja. Kita harus membawa anak-anak muda ini ketemu Tuhan. Mereka memiliki prinsip-prinsip yang benar tentang firman Tuhan. Ya karena memang ya Bapak bilang tadi orang menikah itu menyusahkan diri. Ya memang waktu kita menikah makanya di konseling pranikah di gereja itu penting. Tapi saya melihat ini sekarang kan hanya rutinitas belaka. Orang yang ngajar di konseling itu juga nggak sungguh-sungguh. Bahkan ada satu orang di Jakarta dulu, Bu Debi, saya mau tanya ya, Ibu menerima konseling pranikah nggak? Kenapa? Karena kamu ada gereja kan ada. Tapi saya nggak mau di gereja saya. Kenapa? Kelamaan Bu, 6 bulan. Masa konseling pranikah 6 bulan? Saya bilang, oh jadi kamu mau ikut konseling pranikah sama saya? Iya, berapa lama Bu? 2 tahun. Dia bilang, lama amat sama Ibu Debi. Saya mending konselingi kamu 2 tahun. Daripada nanti kamu sudah menikah 10 tahun kamu konseling terus sama saya. Nggak mau saya. Orang itu semua pengen cepet-cepet kawin, pengen cepet-cepet nikah. Tapi nggak ngerti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mereka masuk dalam pernikahan, mereka labil, apalagi tidak takut Tuhan. Orang tua sekarang pun menghalalkan segala cara, bayar aja lah gereja mana yang mau lah. Nggak usah lah pakai konseling pranikah gitu, ribet. Ini yang membuat kekristenan itu terus nilainya itu bergeser, menurun sehingga banyak terjadi tingkat perceraian. Bahkan di kalangan gereja hamba Tuhan, ya salah pilih jodoh. Ya saya konseling 2 orang mau bercerai. Bapak Ibu saya mau tanya dulu ketemunya di mana? Di night club Bu, di tempat dugem. Ya iya, ketemunya di tempat dugem lagi mabok pakai ekstasi kawin. Bayangkan kalau berantem dua-dua nginek pakai ekstasi. Mabok dua-dua nggak jadi berantem, besok bangun sadar berantem lagi. Buntut-buntutnya mau berakhir kepada perceraian. Anaknya sudah hidup free sex, bawa perempuan masuk kamar. Saya ketemu anaknya, kamu kan belum menikah, kenapa kamu bawa pacar kamu masuk? Biarin aja Bu, orang mama papa saya lagi mabuk tuh pakai narkoba di kamar.
Coba saudara bayangkan, ini kehidupan kekristenan. Yang itu saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Orang tua juga tidak bertobat. Ada 2 orang manggil saya, Bu, anak-anak saya kuliah di Amerika, mereka lagi pulang ke Indonesia. Terus, Ibu bisa nggak kasih pendalaman Alkitab sama anak-anak saya? Ya udah, saya datang, ini orang kaya banget saudara. Saya datanglah ke rumah mereka. Saya ngomongin tentang firman Tuhan. Anak 2 ini waktu saya cerita tentang sorga neraka, mereka tuh bilang gini, "Hah? Hello? Emang sorga itu ada? Emang neraka itu ada?" Bayangkan loh, mereka itu memang orang-orang yang sekolah di luar negeri, kalau orang tuanya nggak benar-benar kuat dalam firman, itu anak-anak pulang jadi ateis, nggak percaya Tuhan. Begitu besoknya itu mamanya bilang gini, "Bu, kan besok anak saya mau balik ke Amerika. Saya minta Ibu Debbie datang jam 8 pagi, bisa nggak? Buat apa? Ibu doa pengurapan. Ya, nanti Ibu tolong bawa minyak, doain pengurapan anak-anak saya." Syaratnya saya bilang apa? "Oke Bu, saya datang, tapi papahnya dan ibu harus ada di depan saya." Waduh, kalau papanya kayaknya saya nggak bisa jamin ada. Enggak, kalau bapaknya nggak ada saya nggak datang. Saya penting bapak itu harus ada. Ya, oke, yaudah nanti saya bilang, Ibu kabarin kalau papanya bisa ya. Akhirnya saya dikabarin sore, oke Bu, papanya bisa, dia sempetin. Nanti jam 8 pagi dia ada. Dalam hati saya, emang saya pendeta apaan? Lu pikir lu kasih saya amplop terus saya sudah selesai tugas saya? Ingat hamba Tuhan, tugasmu bukan cuma terima amplop. Engkau harus memberi tentang kebenaran. Ya, dan saya pakai kesempatan itu, yes. Kebenaran nih, dia pikir anaknya bisa jadi hebat kalau dia datangkan pendeta hebat. Dia nggak tahu pendidikan yang utama itu ada dalam keluarga. Pendeta cuma datang doain anakmu sebentar, tapi kehidupan orang tua itu yang dilihat oleh anak. Keteladanan itu berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan. Akhirnya datang saya jam 8, papanya ada. Saya bilang, oke, kita semua berdoa, anak ini mau kembali ya ke Amerika. Pak, Bu, kita akan berdoa sama-sama. Tapi saya akan minta bapak sama ibu yang melepaskan berkat terhadap anakmu. Nanti ini minyak, bapak tumpangkan tangan. Bingung bapaknya. Hah? Aduh, saya? Aduh, gimana ya? Saya diajak keluar. Kenapa Pak? Loh, ini kan anak bapak. Bu, katanya kalau kita tumpang tangan bisa transfer spirit. Loh, emang bapak ada roh apa? Kenapa bapak takut tumpang tangan kepada anakmu? Tetapi kan nanti transfer spirit. Lah bapak ada roh apa dalam diri bapak? Bapak berzinah, bapak selingkuh, bapak banyak dosa. Sekarang bapak bertobat. Bapak bertobat. Kenapa Pak? Berkat itu turun dari orang tua. Bapak nggak usah tumpang tangan. Kalau bapak hidup dalam kenajisan, otomatis kutuk itu turun kepada anakmu. Bukan soal tumpang tangannya Pak. Bapak kan bapaknya. Ya, jadi bapak itu nggak bisa merekayasa dan Tuhan itu tahu. Jadi sebaiknya sekarang bapak bertobat. Saya kasih bapak waktu 5 menit, minta ampun sama Tuhan. Dan jangan ulangi dosamu. Kalau engkau tidak mau, anakmu juga kena kutuk. Akhirnya dia lama gini. Akhirnya datang. Saya suruh bapak ibunya pegang minyak. Bukan saya. Saya bilang tidak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin Bapak Ibu. Jadi pendeta tolonglah ajari kebenaran yang benar kepada jemaat. Jangan cuma supaya diundang-undang terus dapat amplop, apalagi orang kaya, ditipu-tipu. Oh iya, mana? Harus saya yang tumpang tangan ini. Kalau bukan saya yang tumpang tangan, bahaya, tidak dapat berkat anakmu, pret. Ya, jangan merekayasa pengajaran firman Tuhan demi keuntungan pribadi. Ya, ada orang mau doain rumah, Bu Debbie, saya kan mau pindah rumah, tapi ini saya lagi di luar kota. Ibu bisa nggak tolong datang ke rumah saya? Nanti saya atur semuanya, minta nomor rekening, saya transfer. Ibu doain ya. Kalau pendeta mata duitan, dia ngomongnya apa? Oke Bu, rumah alamatnya di mana? Rekening saya ini, iya kan? Saya nggak mau, Bapak, Ibu maaf ya. Mendoakan rumah itu harus ada tuan rumahnya. Jangan cari pendeta makelar yang cuma mau doakan. Bapak Ibu pikir saya yang punya kuasa untuk mendoakan rumah itu? Enak banget ya, kadang-kadang orang kaya itu juga pret Bapak Ibu. Dia kira dia bisa beli Tuhan, dia kira dia bisa beli pendeta. Dia kira dia bisa beli urapan, makanya tugas hamba Tuhan kasih tahu yang benar tentang firman Tuhan. Saya bilang, saya perlu Bapak Ibu ada di situ. Kenapa? Nanti yang akan mengurapi rumah itu bukan saya. Saya hanya berdoa menyampaikan firman, nanti Bapak Ibu yang urapi rumahnya. Oh bukan Ibu, bukan. Kuasa yang sama Tuhan berikan bagi kita. Kenapa Bapak Ibu yang harus doakan dan urapi? Karena Bapak Ibu yang tinggal di situ. Ya, kecuali Bapak kasih itu rumah buat saya. Jadi pilih mana? Amin. Lah kalau saya yang doakan, saya urapi, hari itu setan pergi karena saya berdoa. Saya pulang, setannya balik ngajak teman-temannya. Bapak sama Ibu tinggal sama setan. Kenapa? Karena engkau punya iman yang tidak benar.
Oh jadi begitu ya Bu? Iya ayo datang, nggak bisa saya toh. Bukan soal nomor rekening, bukan. Ya, jadi mereka pikir, ya ibu berangkat ke sana ya, tolong urapi rumah saya ya. Dia kira ini apa ya saudara? Ini loh banyak orang tuh punya pemahaman iman yang tidak benar. Dan itu orang-orang gereja, bahkan tidak sedikit para pengerja. Cetek banget pengajaran dan pemahaman tentang firman Tuhan. Coba bayangkan suruh ibu pendeta alamatnya ini kasih nomor rekening urapi rumah saya. Dia kira itu setan bisa digituin. Dia kira itu Tuhan juga bisa digituin. Setan ketawa Bapak Ibu. Makanya saya tuh suka geli kalau lihat ada pendeta doakan rumah kosong. Nggak ada yang punya rumah, dia bangga usir-usir setan. Hei setan, pergi kau, setan, keluar kau. Pret. Ya itu yang pret, jangan percaya Bapak Ibu. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Engkau harus memberikan sungguh-sungguh pengajaran yang benar bagi tuan rumah itu. Kasih tahu, kamu hidup dalam kekudusan, kamu hidup benar. Karena yang diberkati Tuhan itu bukan rumahnya, tapi orangnya. Amin. Karena Alkitab bilang apa? Diberkatilah orang benar, doa orang benar, besar kuasanya. Ya, jadi kalau engkau menjadi orang benar, bukan soal rumah itu didoakan pendeta siapa. Kalau ada orang benar yang tinggal di dalamnya, makanya saya nggak pernah takut. Saya cari rumah yang tusuk sate, rumah tua yang banyak setan. Orang bilang, kenapa Bu Debbie? Pertama murah. Kedua, kalau saya masuk, setannya yang pindah, amin. Tapi kalau engkau nggak benar, biar itu rumah nggak ada setan, engkau masuk, banyak setan ikut. Ya, karena engkau tidak benar. Ya saya beli rumah di Jakarta, satpamnya bilang, Bu itu rumah udah lama kosong loh Bu. Itu banyak orang gak mau itu. Kenapa? Banyak setannya. Oh enggak apa-apa Pak Satpam. Kalau saya masuk, setannya pergi, pindah ke pos satpammu. Dia bilang, astagfirullah. Ibu jangan begitulah ibu. Ya makanya Bapak harus hidup benar, supaya setan gak betah tinggal sama kau. Pak, setan itu suka tinggal sama orang yang gak benar Pak. Ya kalau ada orang benar masuk, setannya pergi. Gitu ya Bu ya. Oh iya, makanya Bapak hidup benar supaya setannya nggak ikut Bapak ke pos. Karena dia nanti saya usir dari rumah saya. Takutnya dia nggak ada tempat, dia ikut di posmu. Jadi kita harus kasih pengajaran yang benar. Jadi Pak, sebenarnya anak-anak kalau mereka itu tinggal dalam Tuhan, mereka percaya dalam Tuhan, kuncinya cuma mereka itu harus ketemu Tuhan. Ya, gereja punya tanggung jawab ini. Ya, selalu ingatkan anak-anak muda untuk tidak salah menikah. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Ya, yang satu gereja aja belum tentu seimbang. Ada orang suka ke gereja tapi nggak mau pelayanan. Nah, saya ketika saya sudah melayani Tuhan, ya, yang suka sama saya itu banyak Bapak Ibu. Pengusaha, tapi saya bilang enggak, saya harus dapat suami yang seimbang, yang dia juga pelayanan. Jadi kita botol ketemu tutup. Kayak saya sama suami. Kalau saya dapat yang pengusaha, saya pelayanan. Dia bilang angkat kasurmu, pindah kau tinggal di gereja sana. Tiap hari pelayanan. Itu yang dimaksud Tuhan, jadi pasangan yang seimbang. Nah kita juga anak-anak, ya kita harus kasih tahu, jangan takut. Saya bersaksi sama anak saya, Dek, Papi sama Mami. Kita memulai hidup dulu, bukan dari nol, dari min. Tapi bersama Tuhan, Tuhan bisa memberkati. Jadi kamu kalau cari jodoh, tidak usah cari yang kaya. Saya bilang, makanya kamu lihat itu di pom bensin. Ya selalu, ya tukang pom bensin bilang, Mbak mulai dari nol ya. Nah itu bagus tuh cari jodoh, itu petugas Pertamina itu yang di pom bensin. Selalu dia ketemu mulai dari nol ya. Ya, jangan suka yang lewat jalan tol. Kalau mau menikah dia bilang, kamu baca itu apa yang tertulis di gerbang tol. Pastikan saldo Anda cukup. Kalau nggak cukup maka jangan menikah dengan saya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya banyak ketakutan yang tidak beralasan sih Pak. Ya, tapi kalau kita di dalam Tuhan, saya bilang sama anak saya, kalau kamu sungguh-sungguh mengenapi rencana Tuhan, Tuhan itu juga beri kamu yang terbaik. Ya, jadi tidak usah takut. Ada lagi nih ibu-ibu belum ada yang bertanya loh. Iya Bapak, silakan Pak. Ini dulu tadi ya. Habis ini ada ibu-ibu ya. Kalau enggak kita nanti tidak selesai-selesai nih kalau enggak ada ibu-ibu yang bertanya. Ibu-ibu ini penting tentang sakit jiwa apalagi. Silakan Pak. Shalom. Cek. Terima kasih. Sangat-sangat diberkati dengan firman apa saja yang Ibu sampaikan. Baik di YouTube, di TikTok, dan di hari ini, dan di Palu. Nah kita sama-sama orang Sulawesi Bu. Ya, Ibu mungkin lupa bahwa kita pernah bertemu di ponakan saya, Agung dan Ivon, pernikahannya. Oh, iya, 5 tahun lalu. Jadi kita minta maaf,
satu pertanyaan saya Ya. yang benar-benar membuat saya tidak habis pikir, Bu. Begini, Bu, pada usia 0 sampai 10 tahun, anak saya itu sangat akrab dengan saya, Bu. Kenapa? Karena dia itu suka didongengkan, bawakan. Saya bukan dongeng, saya cerita tentang firman Tuhan, karena memang dulu saya pelan sekolah minggu, guru sekolah minggu. Dia senang sekali, Bu. Nah, setiap ada boneka, saya bagaimana kalau boneka itu bersuara anak-anak, bersuara kakek-kakek, puji Tuhan, itu yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, satu saat, dia sudah umur berapa ya? 11 tahun kayaknya. Istri saya bilang begini, "Papi, kamu nggak bisa terlalu manjakan anak dengan panggung boneka. Nanti, lihat aja nanti, dia tidak akan lepas dari kamu hanya main boneka aja." Ternyata benar-benar, Bu. Nah, saya duduk aja, Bu, karena kaki saya sakit. Ya. Nah, ternyata betul, Bu. Begitu saya, karena dia manja-manja dengan saya, akhirnya saya bilang, tidak nak. Weh, dari situ, Bu, dia langsung benci dengan saya. Benci sama sekali, tidak mau. Mungkin saya salah juga, Bu, dengan cara kasar begitu. Nah, ketika dia berumur, sekarang dia sudah mau 17 tahun. Ketika dia berumur 13, di satu mall, tiba-tiba karena dia menganggap saya sebagai sahabat yang cukup bercanda, Bu. Lama-lama, tanpa sadar atau tanpa sengaja, dia tusuk mata saya, Bu. Itu benar-benar untung tidak di tengah-tengah, di bola mata, Bu. Hanya di pinggirnya. Dari situ, Bu, saya benar-benar marah besar, Bu. Marah, dan saya benar-benar hampir pukul dia, Bu. Di depan orang banyak, istri saya bilang, "Itu Mi, kau selalu manjakan dia, kau selalu bermain dia. Betul sahabat, tapi jangan terlalu keterlaluan begitu." Nah, jadi sekarang, Bu, saya itu nggak ada masalah, jarang masalah dengan istri. Yang menjadi masalah saya dengan anak, Bu. Nah, kedua, dia karena mungkin gemuk, Bu, timbangannya nggak usah dibilang, tapi untung dia tinggi, 173, Bu. Bersyukur sekali. Dia sekarang tidak pede dengan badannya, Bu, dengan yang mungkin agak 80 lebih, Bu. Dia sangat tidak pede. Sampai sekarang, Bu, dia tidak mau ke gereja karena pertumbuhan badannya itu, Bu. Dan kedua, karena dia sudah gak suka saya gara-gara yang tadi. Tidak mau lagi bermain boneka dengan dia. Nah, sampai sekarang selain saya manjakan dia, ternyata istriku manjakan dia, karena memang bidang penghasilan ya. Istri saya penghasilannya lebih tinggi daripada saya. Akhirnya, dia sekarang, Bu, sudah umur 17 tahun, tapi sifatnya masih anak-anak yang 10 tahun. Bagaimana sarannya Ibu, bagaimana sarannya Ibu supaya anak saya ini kembali seperti semula, 0 sampai berapa tahun seperti dulu lagi, Bu. Terima kasih. Iya, memang kok saudara ya, memang udah komplit ya Pak ya, karena ya anak itu kan pembentukan tuh sebenarnya dari kecil, makanya memang tidak boleh Bapak Ibu terlalu memanjakan anak, apalagi di sini ada ibu-ibu muda. Kita kembali kepada firman Tuhan. Anak-anak saya itu pasti Bapak itu nggak pernah pukul anak dari kecil ya. Nah, ayat Alkitab bilang jangan jauhkan anakmu itu dari rotan waktu dia masih kecil, supaya dia tidak menyusahkan engkau di hari tuamu. Ya, saya dari kecil itu saya taruh rotan itu sekecil ini, ya di pot ada tempat bunga, saya taruh ada rotan itu. Saya bilang sama anak saya, ini namanya rotan kasih. Ya, saya bacain mereka firman Tuhan, Pak. Ya, saya bacain kitab Amsal. Firman Tuhan berkata, ya, hajarlah anakmu dengan rotan, didiklah anakmu dengan rotan, ya, supaya dia bisa berhasil di masa depannya, dia tidak menyusahkan engkau. Karena di ujung rotan itu ada didikan. Tapi kalau engkau menghalangi atau menjauhkan anakmu dari rotan, itu sama dengan engkau menjerumuskan dia. Ya, jadi, tapi jangan salah Bapak Ibu, dulu ada orang Papua khotbah pendeta, di ujung tombak ada didikan, tombak mati.
Di ujung tombak, ini mah tombak babi. Salah bicara Bapak Ibu ya, di ujung rotan bukan di ujung tombak. Alkitab bilang didik anakmu dengan rotan, tetapi jangan inginkan kematiannya. Banyak orang dia nggak didik dengan rotan, tapi dia sumpahin anaknya, mending mati saja kau. Saya dari dulu, saya kasih tahu anak saya, nih ya, Mami bilang mandi jam 5, mandinya jam 6. Masih kecil-kecil Pak, saya panggil. Kamu tahu kan, aturannya mandi sore itu jam berapa? Jam 5. Ini jam berapa? Jam 6 baru pulang main. Berdiri situ. Kakinya saya pukul pakai rotan. Ya, ada tanda 1 merah. Nangis. Iya, dia harus merasa sakit, nangis. Mami bukan jahat. Ya, ini firman Tuhan. Saya bacain kitab Amsal. Ya, punggung orang bebal meminta pukulan. Mami kenapa mukul kamu? Bukan Mami yang pengen mukul kamu, tapi kamu yang minta untuk dipukul, karena kamu bebal. Apa itu orang bebal? Orang yang sudah tahu kebenaran, tapi nggak mau melakukan. Saya bikin sama rata 3-3 tuh anak. Nggak ada yang saya bedakan, salah ya salah, satu yang dipukul, ya dia yang salah ya dipukul kakinya. Jadi Bapak Ibu, tapi saya pukul mereka cuma waktu SD. Setelah SMP, kita udah nggak bisa mukul fisik, karena yang sakit itu bukan badannya, tapi hatinya. Nah kalau sudah kena hati, dia luka batin, dia kepahitan. Bapak marahin dia telat. Ya, dia sudah besar baru Bapak bentak. Ya, anak-anak saya udah tahu dari kecil salah, ya udah dia tahu itu dia salah. Dan saya kasih tahu kebenarannya di firman Tuhan. Tapi memang Pak kalau udah begitu ya sekarang ya Bapak harus deketi dia dengan firman dan terus dia kasih kepercayaan diri, kasih tahu firman Tuhan ciptakan kamu itu dan ajak dia olahraga. Ya udah Bapak ajak kamu olahraga ya untuk turunin berat badanmu ya diet ya, tapi kasih kekuatan jangan dihina. Memang kamu tuh dasar gendut gini ya. Karena Pak untuk menurunkan berat badan itu susah. Sama kayak saya ini. Tapi untung saya pede Pak. Ya saya ini ya Pak, lewat toko beras naik 1 kilo. Cuma lewat rumah makan Padang, cium baunya, naik 2 kilo. Bagaimana mau turun? Susah sekali ya, tapi ya sudahlah. Ya yang terpenting itu dia sekarang dibawa ke Tuhan. Bapak sama istri harus sepakat dalam mendidik anak. Kadang-kadang itu yang bikin anak akhirnya ya bapaknya manjain di depan anak, mamanya bilang, kamu sih siapa suruh terlalu manjakan anak. Nah itu jangan pernah kita berdebat di depan anak soal mendidik dia. Kita harus sepakat. Jadi kalau anak saya dulu, papi itu loh mam, aku dimarahin. Salah, kamu kan mesti salah, makanya papi marah. Gitu ya. Jadi jangan sekarang saya dengar apalagi istri uangnya banyak, anaknya sekarang dimanjain dengan uang. Ya, sementara bapak, wah jadi kayaknya bapak dan ibu dulu nih yang harus dipulihkan. Ya setelah Bapak Ibu dipulihkan, Bapak ajak dia berdoa bersama supaya anak itu dibawa ke Tuhan. Hanya Tuhan Pak solusinya, nggak ada yang lain. Mau dibawa ke psikiater kemana juga cuma dikasih obat. Ya, nggak dikasih rohnya itu bukan jiwanya, tapi Tuhan sang penyembuh. Ya sampai ke jiwa itu Tuhan. Jadi Bapak sama Ibu dulu bersehati sepakat doa bersama baru bawa anak. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Malah banyak yang bertanya, so terakhir angkat tangan semua. Ini ibu dulu, ibu. Satu ibu mewakili ya. Saya rasa bukan pertanyaannya Bu ya. Yang pertama, semua yang disampaikan di firman Tuhan, saya pikir kita banyak di sini hamba Tuhan, kita tinggal pelaku. Ya. Iya, kita pelaku. Dan yang kedua, untuk menjawab Bapak tadi, berkebetulan saya punya anak gemuk seperti saya gemuk. Jadi saya berdoa memang dari kecil kami kan hamba Tuhan, gembala sidang di kota ini saudaraku. Jadi dari kecil anak saya sudah saya doakan jodohnya. Jadi puji Tuhan anak saya ini masih umur 24 tahun sudah rencana tahun ini menikah. Bagi saya sebenarnya sebandingkan mungkin dengan saya menikah 30 tahun. Jadi anak saya kan 24, saya pikir Tuhan terlalu muda. Tapi ini laki-laki berumur 31 tahun dan orang tuanya juga sudah meminta sebenarnya tahun yang lalu. Tapi kami minta tahun ini. Jadi dari dulu juga saya selalu bilang apa-apa kepada anak saya ini supaya turun timbangannya. Gak ada juga. Iya sampai dia punya timbangan 120. Wih 120 loh Pak, anak Bapak masih langsing. 120. 80 ini 120 loh Pak. Berdiri dulu, ini terakhir 85. Wih, 85. Anak saya biasa. paling bungsu. Tapi memang seperti kata Bapak tadi,
suami Pak Ibu Dewi dua jawabannya. Memang saya selalu doakan, Tuhan timbangan anakku ideal. Tolong Tuhan. Kadang-kadang kita pikir bagaimana jawaban doa supaya ideal. Kan seharusnya kan kalau kita berdoa ideal itu kan ya artinya nggak mungkin. Terus akhirnya olahraga atau? Jadi itu makanya saya Doa kasih puasa. tips. Iya. Jadi Langsung aja Bu, biar ya cepat berkebetulan dia mau menikah, saya Iya. katakan nak nggak apa-apa nanti. Satu hal nanti kalau nanti menikah, kau nanti apa berkebetulan orang Sumatera. Dia bilang nanti istrinya itu gemuk sekali. Itu nanti berita orang yang pertama kali nanti di. Iya. Sama. Jadi akhirnya tipsnya saya bilang kalau turun 1 ons 1 minggu 10.000, 2 ons 20.000, 1 kilo 100.000. Ya, saya pikir semua orang pasti suka uang. Oh, betul itu Bapak. Kasih Bapak, bagus itu. Jadi sekarang anak saya dari 120 sudah 113. Iya. Ini dari 85 sudah 67. Iya. Hah? Sudah turun 30 ya? Iya loh, dari 100 ya? 20, 113 kira-kira 8 Iya, terima kasih Ibu, itu ide yang sangat bagus sekali. Iya. Luar biasa. Sekarang saya tingkatkan lagi, kalau Iya. tidak turun 5 ons, 5 ons kan setengah kilo, Iya. nggak dikasih apa-apa. Oh. Harus 1 kilo ya? Ya. Harus 5 ons, Oh, harus baru setengah. dapat 50.000. Oh, luar Dan yang biasa. kedua saya suruh, kami kan tinggal di tingkat 2. Iya, Sebelum naik turun. tidur harus naik turun tangga Iya, 5 betul. kali. 5 kali Iya, dan treadmill sebelum. Setelah itu Ibu bilang begini, nah itu uang yang Bapak Mama kasih itu kau pakai buat nikah. Sudah sama aja itu berarti. Iya, oke Ibu, terima Ya, kasih tepuk itu tangan. saja. Bapak Ibu, saya mendapatkan tips yang luar biasa. Jadi saya itu mau bilang kepada suami saya, bagaimana kalau 1 kilo 1 juta saya? Setuju ya Pak Benny? 1 kilo 1 juta. Saya mau 10 kilo ya dalam 2 bulan. Oke, satu lagi pertanyaan, silakan. Ya, shalom. Shalom. Pertama, dari tadi saya tunggu-tunggu ada bertanya tapi tidak ada bertanya. Saya pasangan muda yang baru menikah juga, masih muda. Saya mau bertanya soal mertua dan menantu. Ya, ini Dan judul sinetron. Ya. Ya, drama Korea, Ya. mertua dan menantu. Kadang-kadang kita Ya. suami ini bingung mau pilih orang tua Ya. atau istri. Ya. Kalau sudah berseberangan kita Ya. dilema, Bu. Kasihan, Apakah ya. benar kita pilih orang tua Ya. seperti di Alkitab kasih Ya. sayangi orang tua supaya lanjut umurmu, Ya. ataukah istri atau bagaimana, Bu? Tolong Ya. pencerahannya. Oke, ya Tuhan memberkati. Jadi saya ini menantu yang paling disayang sama mertua saya. Ya, saya paling disayang. Kenapa? Saya itu ya selalu saya tahu ya. Jadi saya tuh kadang yang kasih kalau ada berkat. Pertama kenapa ya? Kita ini tidak boleh membenci mertua. Saya tuh selalu berpikir gini, suami saya ini dibesarkan oleh mamahnya. Sampai dia disekolahin, mamanya itu kasih yang terbaik buat dia. Tolong istri-istri sadar, tahu diri. Ya, saya mau ngomong ini, benar, jujur. Apalagi kita orang Kristen. Musuhmu itu bukan mertuamu, tapi musuhmu itu setan. Ya, jangan engkau merasa mertuamu itu musuhmu. Tahu diri dan ingat, sadar diri. Saya ini dapat suami saya ini, dia ini dibesarkan sama mamanya, mertua saya. Dari kecil dia rawat, dia kasih minum susu, dia kasih yang terbaik buat anaknya ini. Dia sekolahin yang terbaik. Ketika anaknya besar, udah bisa cari uang. Dia dapat saya. Bayangkan kalau dia dapat saya, lalu saya bilang, kamu jangan kasih uangmu sama makmu. Kurang ajar nggak saya? Nggak tahu diri kan saya? Padahal maknya dia yang besarkan dia, sampai sudah jadi orang, sampai sudah bisa kerja, saya ambil dia. Jadi saya harus tahu diri. Saya tuh kadang Bapak Ibu dulu aja nggak punya uang apa. Pertama, saya tidak pernah menyusahkan mertua dengan minta uang. Kalau engkau tidak sanggup memberkati, setidaknya jangan menyusahkan. Nomor 1. Ya, engkau nggak mampu memberkati, jangan susahin. Ceritakan aja semua tentang yang baik. Ya, kalau ketemu gimana ceritakan, luar biasa rumah tangga kami baik gini. Jangan dibebankan, apalagi berantem, telepon mertuanya. Anakmu itu loh. Ya, kadang-kadang memang nggak tahu diri di menantu-menantu ini. Saya ngomong ya.
Bapak Ibu, saya setiap bulan itu memberi buat mertua saya. Dari tangan saya kasih dia berkat. Saya doakan dia. Sering kali saya tuh malah ngomong ke suami saya, kali ini kamu kasih sama makmu dari tanganmu ya. Supaya dia tahu bahwa anaknya itu mengasihi dia. Jangan cuma saya yang mengasihi dia. Biar dia tahu bahwa kamu tuh mengasihi dia. Kadang saya suruh suami saya, kamu yang kasih uang. Bapak Ibu, kalau kita ini sama-sama saling ya mengerti, saling ini. Dia datang ke Jakarta. Anak saya bilang, mak itu loh, kenapa? Dia rubah itu posisi, mami punya piring, dia pindah di situ, dia ini di sini. Saya jawab sama anak saya gini, biarin aja. Kalau dia pulang kita pindah lagi. Lah kan emaknya. Lah kita enggak usah berantem, ribut. Kadang-kadang orang itu memang suka cari gara-gara sama mertua. Masalah sepele aja dia, ya saya goreng tempe nih, saya potong tipis-tipis. Mak saya datang. Daniel nggak suka loh makan tempe tipis-tipis begitu. Dia nggak tahu anaknya ini sudah menikah dengan saya kan puluhan tahun. Dulu dia gorengkan tempe buat anaknya tebel-tebel. Tapi ketika anaknya nikah sama saya goreng tipis-tipis dan anak saya sekarang, anaknya dia ini sekarang seneng yang tipis. Tapi saya lagi masak dia bilang, itu Daniel nggak suka loh tempe tipis-tipis gitu. Ya udah, mak yang goreng ya, nih mak goreng. Supaya anakmu senang, mungkin dia juga rindu masakannya maknya. Ya udah dia goreng, dia senang, dia taruh di meja. Suami saya bisikin, pasti bukan kamu yang goreng ya, bukan emakmu. Tapi kamu makan aja biar dia seneng. Itu namanya istri yang jiwanya sehat. Kalau istrinya jiwanya sakit, ya, mak itu nggak tahu ya. Ini kan suami saya itu udah nikah sama saya gini. Ya udah mak pulang kampung sana, saya beliin tiket. Nah itu kan, atau tidak, enggak. Ada istri-istri yang begitu, maknya cerewet di rumah, dia beli tanaman, dia taruh di tinggi banget, maknya tanya, ini tanaman apa ya, kok tajam-tajam? Ini namanya lidah mertua, mak. Kayak pedang, tajam. Langsung maknya beresin koper pulang kampung. Kenapa sih Bapak Ibu? Jangan kau beli lidah mertua, kau tanam di rumahmu. Ya. Jadi kita nih coba, kalau kita yang waras ini ngalah saling mengerti. Ya saya ya kasihan loh suami disuruh pilih. Itu bukan pilihan Pak. Itu makmu yang melahirkan engkau. Nggak bisa kau pilih ini antara saya atau ya istri. Sebaliknya juga mertua, nggak usah terlalu mencampuri. Ya kalau anakmu ada masalah doakan saja, kasih kekuatan. Ya jangan ngomong sama anakmu yang laki-laki, itu istrimu. Nggak boleh, dia sudah memilih itu istrinya menjadi istrinya. Beri kekuatan ya seburuk-buruknya istrimu, doakanlah karena kamu sudah memilih dia sebagai pasanganmu. Saya yakin kalau kita semua hidup dalam takut Tuhan, ya kita jadi ibu-ibu jangan larang suamimu kasih uang sama mertuamu selama itu masih dalam batas-batas kewajaran. Karena ada juga mertua yang tidak tahu diri. Ya, apa-apa minta terus sama anak, dia nggak tahu anaknya ini lagi ada masalah juga dalam rumah tangga. Ya, jadi marilah kita semua mengatur diri ini, mengendalikan diri sesuai batas firman Tuhan. Tapi menantu berbaktilah kepada mertuamu. Karena itu adalah orang tua dari suamimu atau istrimu. Karena ya saya itu yang saya sadari, dia dibesarkan, dikasih makan, dikasih sekolah sama maknya. Waktu dia sudah berhasil, kita ambil dia. Lalu terus maknya dapat apa? Kan kasihan ya. Jadi kita saling inilah ya, saling tahu diri, memberkati, rajin-rajinlah kasih uang sama mertuamu. Amin. If I got